Berikut gambaran cara pengisian dokumen ID SLS untuk kegiatan pemetaan SE 2026. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya coba untuk berikan gambaran ya tentang bagaimana cara pengisian dokumen ID SLS dalam kegiatan Wilkerstad SI 2026. Baik, sebagai informasi untuk teman-teman bahwasanya untuk dokumen ID SLS ini digunakan untuk oleh petugas ya. Petugas di sini yaitu PML atau petugas pemeriksa lapangan untuk kegiatan pemetaan, di mana dengan tujuannya yaitu untuk melakukan pengecekan keberadaan dan perubahan SLS atau non-SLS dalam satu desa. Adapun sumber informasi di dokumen ID SLS ini yaitu dari kantor desa atau kantor kelurahan yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Sebagai informasi untuk pencarian informasi guna dimasukkan ke dalam dokumen ID SLS ini dilakukan oleh PML sebelum petugas pendataan lapangan, dalam hal ini sebelum PPL ya, melakukan penghitungan muatan. Dan langsung saja ini adalah tampilan dari contoh dokumen ID SLS ya, seperti yang teman-teman lihat pada layar. Untuk dokumen ID SLS ini terdiri dari 17 kolom, di mana untuk kolom 1 sampai dengan kolom 4 merupakan identitas SLS sesuai dengan kondisi wilayah SLS sebelum perubahan yang sudah tercetak. Jadi sebagai informasi, untuk kolom 1 sampai dengan kolom 4 ini sudah preprinted ya atau sudah tercetak. Selanjutnya di kolom 5 sampai dengan kolom 7 ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan setiap SLS. Sedangkan kolom 8 sampai dengan kolom 17 adalah untuk memuat informasi SLS setelah adanya perubahan SLS. Selanjutnya untuk tampilan di bagian awal yaitu di bagian atas ya, untuk dokumen identifikasi SLS atau ID SLS adalah seperti ini, memuat tentang informasi wilayah ya yang mencakup kode dan nama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan hingga desa, kemudian jumlah SLS ataupun non SLS dalam satu desa tersebut, serta keterangan halaman. Dan untuk bagian awal ini sudah tercetak atau preprinted. Selanjutnya kolom 1 memuat kode SLS atau non-SLS sesuai dengan master SLS terakhir. Kolom 2 memuat nama SLS lengkap sesuai dengan master SLS terakhir. Kolom ketiga memuat jumlah SLS atau non-SLS atau sub SLS awal. Dan kolom ini minimal terisi 1 jika tidak memiliki sub SLS. Kemudian kolom 4 terisi nama ketua SLS sesuai dengan master SLS terakhir. Dan sebagai informasi untuk kolom 1 sampai dengan kolom 4 ini juga sudah tercetak ya atau preprinted. Selanjutnya untuk kolom 5 dan kolom 6 ini ditujukan untuk SLS. Jadi apabila di kolom sebelumnya yang merupakan kodenya bukan SLS, artinya kode angka untuk kolom satunya tidak berawalan dengan angka 0, maka untuk isian di kolom 5 dan 6 diberi tanda strip, karena untuk kolom 5 dan kolom 6 ini hanya ditujukan untuk SLS. Adapun pertanyaan di kolom 5, apakah SLS atau non-SLS berada di dalam wilayah desa? Isikan 1 jika SLS secara geografis berada di dalam desa. Kemudian apabila tidak, diisikan 0. Kemudian untuk kolom 6, apakah SLS sudah beroperasional? Isikan 1 jika SLS memiliki wilayah, pengurus, penduduk, dan legalitas untuk mengeluarkan surat menyurat. Dan apabila tidak, diberi kode 0.
Selanjutnya untuk kolom 7 yaitu identifikasi status perubahan wilayah SLS ataupun non-SLS. Isikan status perubahan wilayah SLS ataupun non-SLS tersebut sesuai dengan kode yang ditemukan. Adapun kode atau penulisan kode untuk kolom 7 ini ada rambu-rambunya seperti yang ada di bagian bawah untuk lembar identifikasi SLS atau ID SLS ya, di mana kode 0 diisikan di kolom 7 jika memang ditemukan dan tetap. Artinya apabila SLS tersebut tidak ada perubahan, masih ada, maka di kode 0. Kemudian di kode 1 pada kolom 7 jika SLS tersebut mengalami pemekaran SLS. Kode 2 jika SLS mengalami penggabungan SLS. Kode 3 dituliskan di kolom 7 jika ada perubahan jenis SLS. Kode 4 dituliskan di kolom 7 apabila ada perubahan tingkatan atau nama SLS. Dan kode 5 apabila di kolom 7 atau di kode 5 dituliskan di kolom 7 apabila di SLS yang teman-teman sedang gali informasinya ya. Artinya di saat ditanyakan SLS tersebut ada perubahan kode SLS. Serta berikan kode 6 di kolom 7 apabila ada perubahan muatan SLS. Perubahan muatan SLS yang dicakup di kode 6 ini seperti perubahan nama ketua SLS. Selanjutnya untuk di kolom 8 isikan kode provinsi sesuai kondisi lapangan. Kolom 9 kode kabupaten sesuai kondisi di lapangan. Kolom 10-nya adalah kode kecamatan. Kolom 11 kode desa atau kelurahan sesuai kondisi lapangan. Kolom 12 tuliskan kode untuk nama desa, kelurahan ya. Kemudian di kolom 13-nya kode SLS ataupun non-SLS. Di 4 digit ya, kode untuk SLS atau non-SLS yang baru ditambahkan pada daftar. Kemudian daftar Wilkerstat ini maksudnya. Kemudian di kolom 14-nya maka dituliskan nama SLS lengkap. Isikan nama SLS sesuai dengan kondisi di lapangan. Kolom 15-nya isikan nama dari ketua SLS sesuai yang ada di lapangan ya. Dan kolom 16 tuliskan jenis dasar hukum. Dan dasar hukum ini dituliskan apabila ada perubahan SLS dengan kode sebagai berikut. Kode 1 apabila jenis dasar hukumnya merupakan perbub atau perwali. Di sini adalah peraturan bupati atau peraturan wali kota ya. Kemudian diisikan di kolom 16 kode 2 apabila dasar pembentukannya atau dasar hukumnya adalah perdes. Dan kode 3 apabila bukan perbub atau perwali, bukan perdes, maka ditulis kode 3 yaitu lainnya. Sedangkan di kolom 17 tuliskan nomor dasar hukum. Jadi isikan nomor dasar hukum sesuai dengan isian pada kolom 16. Jadi misalkan perbubnya berarti nomor berapa diisikan di kolom 17. Selanjutnya berikut adalah contoh beberapa kasus yang mungkin saja ditemukan di lapangan dan bagaimana cara pengisiannya di dokumen ID SLS. Contoh yang pertama, RT 23 RW 8 ditemukan dan sesuai cakupannya saat di lapangan. Artinya SLS tersebut tidak ada perubahan ya, masih ditemukan tetapi keadaannya tetap tidak ada perubahan. Maka untuk isian di kolom 5 diisi kode 1 iya, kolom 6-nya di kode 1 juga iya. Kemudian identifikasi status perubahannya di kode 0 karena masih berupa tetap ya. Tetap di sini maksudnya adalah ditemukan, namanya sama, wilayahnya berada di posisi yang sama, kemudian bermuatan tetap. Selanjutnya, untuk mengisikan kolom 8 sampai dengan 17, teman-teman harus mengetahui rambu-rambunya. Dan rambu-rambunya yaitu apabila kolom 7 berkode 0, maka kolom 8 sampai dengan 17 tidak perlu diisikan apapun, jadi diblankkan saja. Jadi kolom 8 sampai dengan 17 terisi jika kolom 7 berkode selain kode 0. Atau dengan kata lain, jika SLS tetap, kemudian muatannya sama, wilayahnya masih sama juga, yang perlu diisi hanya kolom 5, 6,
dan 7 saja. Selanjutnya contoh kasus kedua apabila ditemukan suatu SLS mengalami pemekaran SLS ataupun non-SLS. Adapun contoh kasusnya adalah seperti berikut. Contoh kasus yang pemekaran pertama apabila ada suatu pemekaran di suatu SLS namun nama SLS induk tidak digunakan lagi. Contoh, Desa 15 Ulu dengan kode 16710220001 RT 58 RW 18 mengalami pemekaran menjadi RT 59 RW 18 dan RT 60 RW 18. Nama SLS RT 58 RW 18 tidak digunakan lagi. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada layar, awalnya suatu RT atau SLS dengan nama RT 58 RW 18 dengan kode SLS 0066 dimekarkan menjadi 2 SLS, tetapi nama SLS yang dimekarkan tersebut keduanya adalah nama baru, di mana nama induknya yang RT 58 RW 18 tidak digunakan lagi. Dan untuk RT baru tersebut yaitu RT 59 RW 18 dan RT 60 RW 18. Dan untuk menentukan kode SLS-nya melanjutkan kode terakhir dari SLS di desa tersebut. Ya, misalkan di desa tersebut kode SLS terakhirnya adalah 0071, maka untuk pemekaran yang pertama, RT yang pertama tadi yaitu RT 59 RW 18, di kode SLS-nya adalah 0072. Sedangkan untuk RT 60 RW 18 melanjutkan yang tadi sudah dibuat lagi, yaitu menjadi 0073. Jadi kedua RT tersebut merupakan wilayah baru. Dan untuk penulisan di dokumen ID SLS-nya, seperti yang teman-teman lihat pada layar sebagai informasi, untuk yang berwarna hitam ini artinya yang sudah pre-printed, dan untuk yang berwarna biru adalah pengisian secara manual oleh PML ya, maka yang diisikan adalah yang berwarna biru saja ini. Dan untuk contoh kasus pemekaran yang pertama tadi, maka untuk RT nama SLS di RT 58 RW 18 di kolom 5-nya ditulis di kode 1, kemudian kolom 6 di kode 1, kolom 7 di kode 1 karena merupakan atau mengalami pemekaran SLS. Kemudian untuk kolom 8 sampai dengan kolom 12 silakan diisi untuk kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan nama desa atau kelurahannya. Kemudian di kolom 13 diisi kode SLS dari SLS yang terakhir setelah kode SLS terakhir di wilayah desa tersebut ya, mohon maaf agak belibet. Ini sebagai contoh adalah 0072. Kemudian nama SLS yang baru dibentuk yaitu RT 59 RW 18. Dan berikutnya sebagai contoh ditemukan atau hasilnya di lapangan ke nama ketua SLS-nya, di situ dituliskan namanya, ini sebagai contoh adalah Edi Amran. Dan untuk di kolom 16-nya di sini dicontohkan dasar hukumnya yaitu Perbub atau Perwali kode 1 dan nomor dasar hukumnya dituliskan di kolom 17. Kemudian karena terbentuk atau dibekarkan satu lagi wilayah SLS baru dari SLS tadinya adalah RT 58 RW 18, dibentuk lagi satu LS baru ya. Satu SLS baru tersebut dituliskan di bawah lagi. Di bawah dari tulisan yang sudah pre-printed, teman-teman tuliskan secara manual dari mulai kolom satunya ya. Kolom 1 maka mengopi atau melihat dari SLS induk yang sebelumnya tapi sudah tidak digunakan, yaitu ditulis secara manual RT 58 RW 18, kemudian jumlah SLS atau non SLS-nya ini 2, kemudian ketua SLS sebelumnya adalah Edi Amran. Kolom 5 sampai dengan kolom 17 diisikan yaitu isi mengenai ID SLS dari SLS yang baru tadi dan nama SLS yang ada di kolom 14, maka dituliskan RT 060 atau RT 60 RW 18. Kemudian untuk kode SLS di kolom 13-nya silakan ditulis kodenya tadi melanjutkan, misalkan adalah 0073.
Selanjutnya untuk kolom 15, mohon maaf, untuk nama ketua SLS-nya ditulis sesuai data yang diterima di lapangan, kemudian dasar hukum dan nomornya dituliskan juga di kolom 16 dan 17. Selanjutnya untuk contoh kasus pemekaran yang kedua, contohnya adalah ada SLS baru yang terbentuk dari sebagian wilayah beberapa SLS. Seperti yang teman-teman lihat pada layar di sini dicontohkan, RT 55 RW 18 Desa 15 Ulu dengan kode 1671022001 merupakan SLS baru hasil pemekaran yang wilayahnya berasal dari sebagian RT 54 RW 18 dan sebagian RT 57 RW 18. Namun secara proporsi jumlah penduduk yang lebih dominan berasal dari RT 54 RW 18. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada layar, di sini terbentuk wilayah baru dengan nama RT 55 RW 18. Kemudian untuk RT yang induknya ada dua, RT 54 RW 18 dan RT 57 RW 18 itu masih ada, tetapi sebagian dari wilayah SLS tersebut keduanya dijadikan menjadi wilayah baru, yaitu RT 55 RW 18. Maka untuk pengisian di dokumen ID SLS seperti yang teman-teman lihat pada layar ini yang berwarna hitam artinya memang sudah preprinted ya, maka teman-teman tinggal mengisikan saja mulai dari kolom 5 sampai dengan kolom 17 sama ya seperti yang tadi diisikan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian dituliskan juga secara manual di bagian bawah karena dari kedua SLS tersebut masing-masing digunakan sebagian wilayahnya untuk membentuk SLS baru, dan untuk SLS baru yang dimaksud yaitu RT 55 RW 18, maka untuk yang tetap wilayah induk masih digunakan, untuk yang di bagian preprinted tinggal dituliskan dengan yang sama datanya karena masih digunakan, dan yang untuk manual menulis di bawah maka dituliskan untuk nama wilayah barunya. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk kedua SLS yang tadi ditulis secara manual, masing-masing isian di kolom 14-nya sama ya, dimulai dari kolom sama, yaitu mulai dari kolom 5 sampai dengan kolom 17 itu sama artinya di sini karena masing-masing dari dua SLS tersebut sebagian wilayahnya digunakan untuk membentuk SLS baru yaitu RT 55 RW 18. Dan sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, untuk SLS yang mengalami pemekaran dan berasal dari minimal 2 induk, maka pada dokumen SE Wilkerstat ID SLS dituliskan seluruh SLS yang menjadi induknya seperti yang dituliskan contoh penulisan tadi ya. Namun ketika disalin ke PSLS hanya satu SLS saja yang dituliskan sebagai induk, dan untuk SLS yang tidak dituliskan sebagai induk, untuk di dokumen ID SLS-nya diberi tanda silang. Hal ini disebabkan karena ketika melakukan entry pada form MF online-nya, MFD online-nya hanya satu SLS yang dapat dipilih sebagai SLS induk. Jadi untuk di PSLS-nya hanya dituliskan satu saja. Untuk contoh bagaimana cara pengisian apabila ditemukan suatu kasus penggabungan SLS, perubahan jenis SLS, perubahan tingkatan atau nama SLS, perubahan kode SLS, dan perubahan muatan SLS akan saya coba bahas di video berikutnya ya. Saya khawatir video ini akan terlalu panjang dan nantinya bisa membosankan untuk teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.